Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rumiati A. Ismail dengan NIM 221424031 dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, kelas A semester 2, yang akan membawakan materi tentang membangun tradisi multikulturalisme di kalangan peserta didik SMP Negeri 3 Kota Gorontalo, memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekologi Sosial dengan dosen pengampu Bapak Reni Lukum, SPD, MSc. Indonesia sebagai negara majemuk seringkali menghadapi potensi konflik karena perbedaan. Hal ini bisa dicegah jika masyarakat sejak kecil sudah memiliki pemahaman dan sikap toleran terhadap keberagaman. SMP Negeri 3 Kota Gorontalo adalah salah satu contoh sekolah yang berupaya membangun tradisi multikultural di lingkungan peserta didik. Sekolah ini memiliki siswa dari berbagai suku seperti suku Gorontalo, Bugis, Minahasa, serta dari berbagai latar belakang agama, terutama Islam dan Kristen. Namun, walaupun ada perbedaan tersebut, lingkungan sekolah tetap harmonis karena adanya upaya penanaman nilai-nilai multikultural melalui kegiatan belajar, sekolah, serta peran guru sebagai teladan. Multikulturalisme adalah pandangan hidup yang menerima dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan. Menurut Parsudi Suparlan, multikulturalisme adalah kesetaraan antara budaya lokal tanpa menyingkirkan budaya lain. Artinya, setiap budaya memiliki tempat dan nilai yang sama, tanpa ada budaya yang dianggap lebih atau lebih rendah. Multikulturalisme bukan sekadar mengakui perbedaan, tapi juga hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Namun, dalam praktiknya, multikulturalisme bisa menjadi tantangan karena bisa menimbulkan gesekan jika masyarakat tidak memahami pentingnya toleransi, komunikasi, dan saling menghargai. Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang menanamkan sikap menerima, memahami, dan menghargai perbedaan. Tujuan utamanya adalah membentuk generasi yang terbuka, tidak diskriminatif, dan mampu hidup dalam masyarakat yang plural. Pendidikan ini harus mampu menjauhkan sikap dari fanatisme, radikalisme, hingga xenofobia, yaitu kebencian terhadap hal-hal asing. Pendidikan multikultural tidak hanya soal pelajaran, tapi juga mencakup cara mengajar, cara guru memperlakukan siswa, hingga interaksi antar peserta didik. Penting juga bahwa pendidikan multikultural bersifat inklusif, di mana semua siswa setara tanpa memandang latar belakang agama, suku, hingga status sosial. Dalam konteks Indonesia, pendidikan ini mampu menciptakan rasa nasionalisme dan persatuan dalam kebinekaan. Teori ekologi sosial menjelaskan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan berlapis-lapis, mikrosistem atau interaksi langsung seperti keluarga, guru, teman, dan sebaya. Mesosistem, hubungan antara mikrosistem, misalnya dampak masalah rumah terhadap performa di sekolah. Kemudian ekosistem atau lingkungan tidak langsung seperti media sosial dan pekerjaan orang tua. Dan makrosistem yaitu nilai budaya, hukum, dan sistem kepercayaan yang berlaku di masyarakat. Kemudian kronosistem atau perubahan jangka panjang seperti dampak teknologi terhadap perilaku siswa. Multikulturalisme harus ditanamkan melalui semua lapisan ini. Sekolah bisa menciptakan mikrosistem yang harmonis, sementara guru bisa menjadi agen perubahan di mesosistem siswa. SMP Negeri 3 Kota Gorontalo memiliki siswa dari berbagai suku dan agama. Meskipun mayoritas Muslim, ada siswa Kristen. Suku Gorontalo paling dominan, tapi ada juga dari Bugis, Minahasa, dan lainnya.
Budaya lokal Gorontalo yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong seperti Huyulan sangat mendukung penerapan multikulturalisme. Sekolah menerapkan nilai-nilai seperti religius, kedisiplinan, kejujuran, dan saling menghargai melalui kegiatan pembelajaran dan non-akademik. Contohnya adalah ada kegiatan sholat berjamaah dan ibadah yang tertib. Siswa dilibatkan dalam kegiatan seni budaya seperti tari saronde. Sekolah juga mendorong budaya literasi agar siswa lebih terbuka terhadap keberagaman. Guru dan kepala sekolah menjadi role model dan fasilitator utama yang membentuk karakter siswa menjadi toleran dan inklusif. Beberapa tantangan yang dihadapi di sekolah dalam membangun budaya multikultural yang pertama yaitu perbedaan pemahaman siswa tentang toleransi dan perbedaan keyakinan. Kemudian yang kedua, kurangnya guru agama untuk siswa non-muslim. Ini berdampak pada hak siswa untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang ketiga, ketimpangan sosial ekonomi yang bisa menimbulkan rasa rendah diri atau kecemburuan sosial. Yang keempat, kurangnya materi ajar dan fasilitas yang mendukung keberagaman. Yang kelima, kurangnya dukungan dari keluarga atau masyarakat, terutama yang masih memiliki pola pikir sempit atau etnosentris. Kemudian, semua tantangan ini menunjukkan bahwa membangun multikulturalisme bukan hanya tugas sekolah, tetapi juga melibatkan peran keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Beberapa strategi yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Kota Gorontalo dalam membangun budaya multikultural yaitu yang pertama, mengadakan kegiatan lintas budaya seperti lomba budaya antar kelas. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran tematik yang menyisipkan nilai-nilai keberagaman seperti PPKN, IPS, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya. Blended e-learning dan teknologi untuk mengenalkan siswa pada budaya dan keberagaman dari berbagai wilayah. Kolaborasi dengan orang tua, misalnya mengundang mereka ke sekolah untuk berbagi budaya, makanan khas, atau cerita lokal. Pemberdayaan guru sebagai agen perubahan dengan pelatihan rutin tentang pendidikan multikultural. Dengan strategi yang tepat, budaya multikultural bukan hanya wacana, tetapi bisa menjadi karakter yang tertanam dalam diri peserta didik. Kita bisa menyimpulkan bahwa membangun tradisi multikulturalisme adalah upaya penting dan strategis dalam membentuk generasi yang siap hidup di tengah keberagaman. SMP Negeri 3 Kota Gorontalo telah menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, nilai-nilai ini bisa tertanam sejak dini. Semoga apa yang dilakukan oleh sekolah ini bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Dengan begitu, kita bisa menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter toleran, adil, dan penuh dengan empati. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan dapat membuka wawasan kita semua tentang pentingnya multikulturalisme dalam pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.